Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 837 menunggangi, 1. Meskipun Taoti ini telah berlatih selama ribuan tahun, dan kekuatannya telah mencapai puncaknya, bagaimanapun juga, itu tetap hanya binatang buas. Binatang buas itu membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata manusia. Betapa misteriusnya ini, bagaimana bisa tidak mengejutkan orang. Semua orang yang hadir tercengang. Sylvia Bai juga bingung dan kaget. Wajah Dimas Wu juga menjadi sangat dalam, matanya seperti listrik, menatap tajam ke arah Taoti, dan berkata dalam-dalam, "Kamu sengaja memaksaku untuk menyerang." Ekspresi Taoti menjadi dalam dan tatapannya menjadi tenang. Ia menatap Dimas Wu dan berkata penuh arti, "Ya, tapi tidak sepenuhnya iya." Dimas Wu sedikit mengernyit, dan berkata dengan serius, "Apa maksudmu?" Taoti serius dan menjelaskan, "Segel di tubuhku telah menyegelku selama ribuan tahun. Selama 1000 tahun terakhir, aku telah membenci, berjuang, dan putus asa. Kekuatan segel ini tidak hanya membatasi kebebasan dan latihanku, tetapi juga membuatku semakin mudah emosi. Aku mencoba segala cara untuk menghancurkan kekuatan segel ini. Aku telah melihat kalian semua bertarung di sini hari ini. Aku merasa ingin mengangkat segel pada diriku. Mungkin aku bisa mencobanya. Hanya saja kekuatan segel memiliki pengaruh yang terlalu besar padaku. Aku tidak bisa mengendalikan keinginanku untuk membunuh. Ketika aku melihat orang, aku ingin membunuh. Memang benar memaksamu untuk menyerang, tetapi pembantaian ini tidak aku harapkan." Saat dia berkata, Taoti perlahan-lahan mengalihkan pandangannya dan melihat pemandangan yang mengerikan. Dalam matanya, ada ekspresi serius dan bersalah. Dengan cara ini dia benar-benar berbeda dari Taoti yang kejam, haus darah dan kejam sebelumnya. Setelah mendengarkan kata-kata Taoti, orang-orang yang hadir sangat terkejut, dan hati mereka melonjak. Siapa yang bisa membayangkan bahwa iblis berusia 1000 tahun yang membunuh orang tanpa berkedip akan berubah menjadi seperti ini setelah segelnya dibuka? Dimas Wu diam sejenak, lalu berbicara, dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Taoti, "Kalau begitu sekarang, segelnya telah dibuka dan kamu bebas." Makna dari kata-kata tersebut sudah jelas, Dimas Wu tidak berniat untuk mengejar kesalahan Taoti saat ini. Taoti membeku sesaat ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian, ekspresinya tenggelam. Ia tidak berbicara atau pergi. Ia hanya berdiri diam. Setelah beberapa saat, ia melangkah ke arah Dimas Wu. Mendekati, berjalan tidak jauh di depan Dimas Wu, dengan serius berkata, "Kamu telah mengangkat segelku dan baik padaku. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa mengikutimu di masa depan." Mendengar ini, wajah Dimas Wu berubah dalam sekejap, dan cahaya redup muncul di matanya. Dia menatap Taoti dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu benar-benar ingin mengikutiku." Mengenai hal ini, Dimas Wu tampak senang melihatnya. Taoti ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi, dan otaknya lebih dari manusia biasa, juga mahir dalam bahasa manusia. Binatang yang sangat langka ini rela mengikuti Dimas Wu secara aktif, dan juga dianggap memiliki hubungan dengan Dimas Wu. Dimas Wu tidak punya alasan untuk menolak. Yang lainnya juga terkejut. Jika Taoti mengikuti Dimas Wu, itu sama dengan menjadi tunggangan Dimas Wu. Tanpa ragu Taoti berkata, "Ya, aku tidak terlalu suka memaksa." Menantu bodoh yang hebat, bab 838 menunggangi, 2. Ada keheningan singkat di tempat itu. Dimas Wu mengurangi senyumannya, berbalik, dan mendatangi Sylvia Bai dan Amelia Zhong, dan berkata dengan nada serius, "Sekarang di seluruh Changlingsu, orang-orang yang bisa mengancammu sudah pergi,
kalian berdua tinggallah di Sekte Tianqi untuk saat ini, dan aku ingin pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu. Sylvia Bai mendengar Dimas Wu pergi, dia langsung bertanya, kamu mau kemana? Aku ingin bersamamu, aku kenal tempat di Changlingzhu. Dimas Wu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, tempat yang aku tuju seharusnya tidak berada di Changlingzhu, mungkin berbahaya jika kamu pergi. Di hari-hari ini ketika aku pergi, aku harus merepotkanmu membantuku menjaga ketua Zong. Melihat Dimas Wu telah memutuskan untuk pergi, Sylvia Bai tidak memaksanya untuk tinggal, dia hanya setuju, baiklah, kamu tenang saja, aku akan menjaga ketua Zong dengan baik. Dimas Wu mengangguk, lalu dia menatap Amelia Zong dan berkata dengan tulus, apakah kamu ibuku atau bukan, aku berterima kasih atas keberadaanmu. Amelia Zong terkejut sejenak, kemudian dia tersenyum dan berkata, aku yang harus berterima kasih, terima kasih telah menyelamatkanku berkali-kali, dan terima kasih telah memberitahuku keberadaan orang sepertimu. Kamu selesaikan urusanmu dengan tenang, ketika kamu kembali, aku masih ingin mendengarkan kamu menceritakan tentang ibumu. Dimas Wu mengangguk dan menjawab, ya. Ketika kata-kata itu keluar, dia berbalik dan dengan tegas berbicara kepada semua orang di tempat kejadian, mulai hari ini, seluruh orang Changlingzhu akan tunduk pada Sylvia Bai. Jika ada yang menentang, aku akan langsung menghabisinya. Ucap Dimas Wu dengan suara nyaring, mengejutkan penonton. Tak satu pun dari orang-orang di tempat itu yang berani membantah. Mereka semua melihat kekuatan Dimas Wu di langit dengan mata kepala mereka sendiri. Semua orang lainnya tidak bisa berkata-kata. Melihat semua orang tidak keberatan, Dimas Wu berhenti berbicara omong kosong, melompat lurus, duduk di punggung Taoti, dan berkata, ayo pergi. Taoti mendapat perintah, dan tiba-tiba mengaum ke langit, membentang sayap merahnya yang besar dan berkibar, dan seluruh tubuh besar itu melonjak dan berubah menjadi cahaya merah menyala, dan melesat dengan cepat. Orang-orang terdiam, melihat tempat di mana bayangan merah menghilang. Dimas Wu duduk di punggung Taoti, memerintahkan Taoti terbang ke awan dan bergegas ke depan. Dia memandangi kehampaan yang luas dan perlahan berkata kepada Taoti, apa kamu tahu tempat bernama Gunung Tianling? Mendengar Gunung Tianling, sosok Taoti gemetar saat terbang, tidak langsung menjawab Dimas Wu, tapi melambat, menemukan dataran, dan mendarat perlahan. Setelah mendarat, Taoti menatap Dimas Wu dengan lemah, dan berkata dengan serius, kenapa kamu bertanya tentang Gunung Tianling? Taoti tampaknya sangat tertutup tentang Gunung Tianling, sedikit takut. Dimas Wu tegas dan tegas, aku berencana untuk pergi ke Gunung Tianling, kamu tahu di mana itu? Taoti tampak serius dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu mau pergi ke sana? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.